kisah asmara yang berujung mistis. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk kita simak bersama. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin yang sebelumnya hanya berhembus pelan kini bertiup kencang, membawa aroma sungai yang sedikit amis. Lampu jalan di sekitar jembatan berkelap-kelip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di atas papan-papan tua yang retak. Raka dan Maya kembali ke Jembatan Merah malam ini dengan tujuan berbeda. Mereka ingin berbicara, menyelesaikan perasaan yang menumpuk, tapi entah kenapa suasana terasa tegang sejak awal. Awalnya percakapan mereka hangat. Mereka tertawa tentang hal-hal kecil, cerita masa kecil, dan kenangan yang manis. Tapi perlahan topik itu bergeser. Raka merasa cemburu saat Maya bercerita tentang teman lamanya. "Kenapa kamu masih sering ketemu dia?" tanya Raka, suaranya sedikit meninggi. Maya terkejut menatap Raka. "Aku cuma teman biasa, Raka. Nggak ada yang perlu dicemburui." Tapi rasa cemburu Raka semakin memuncak. Ia merasa tidak cukup penting di dunia Maya. Mereka mulai berdebat. Kata-kata yang sebelumnya manis kini berubah tajam. Suara mereka bergema di atas jembatan, bercampur dengan bunyi angin dan air sungai yang mengalir deras. Maya mencoba menenangkan Raka, tapi emosi Raka sudah tidak bisa ditahan lagi. Ia melangkah lebih dekat, matanya menatap Maya dengan intensitas yang menakutkan. "Aku nggak mau kamu dekat dengan orang lain," teriak Raka. Suaranya memecah keheningan malam. Maya mundur, jantungnya berdegup kencang. "Raka, tenang dulu, jangan seperti ini. Aku nggak melakukan apa-apa." Tapi kata-kata itu terdengar hampa di tengah ketegangan yang tiba-tiba memenuhi udara malam. Papan-papan tua di bawah kaki mereka berdecit keras setiap kali mereka melangkah, seperti jembatan itu sendiri ikut menahan napas. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari ujung jembatan. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Mereka berdua menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Bulan yang tadinya terlihat samar kini tertutup awan gelap, membuat suasana semakin mencekam. Angin malam berdesir membawa bisikan halus, hampir seperti suara orang memanggil. Maya merasakan bulu kuduknya merinding, sementara Raka mencoba tetap menahan rasa takutnya. Saat ketegangan itu memuncak, Raka dan Maya hampir tidak sadar papan di bawah kaki Raka mulai retak. Dalam hitungan detik, kakinya terpeleset dan ia kehilangan keseimbangan. Maya berteriak, mencoba menahan tangannya, tapi tidak cukup kuat. Raka jatuh ke sisi jembatan, kepalanya membentur besi tua dengan suara yang memekakkan telinga. Darah mengalir deras dari kepala Raka, menetes ke papan yang retak, membasahi tangan Maya yang mencoba menolong. Maya histeris, menjerit sekuat tenaga. "Raka, jangan tinggalkan aku!" Suara jeritannya menyebar ke sekeliling jembatan, tapi tidak ada seorang pun yang muncul untuk menolong. Angin malam seakan menelan suara itu, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Tubuh Raka tergeletak tidak bergerak, dan Maya merasa seperti seluruh dunia runtuh di depannya. Tangannya gemetar saat mencoba menahan kepala Raka, tapi darah yang mengalir deras membuatnya takut untuk menyentuh lebih banyak. Dan saat itulah Maya melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di ujung jembatan, bayangan hitam berdiri diam menatap mereka. Bayangan itu terlalu besar untuk manusia biasa, gelap dan menyatu dengan malam. Sesekali terdengar suara napas berat, seolah-olah makhluk itu bernapas bersamaan dengan angin. Maya menjerit lagi, mencoba memanggil Raka, tapi tidak ada respon. Ia merasa seperti waktu berhenti. Angin berhembus semakin kencang, membawa suara-suara aneh dari bawah jembatan, seperti bisikan dari arwah yang tidak tenang. Maya menunduk, memeluk tubuh Raka yang kini tidak bergerak, dan air mata menetes deras ke papan yang basah. Malam itu, Jembatan Merah tidak lagi hanya menjadi saksi cinta mereka,
tapi juga saksi dari tragedi yang baru saja terjadi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Maya akhirnya menarik napas panjang. Ia tahu Raka sudah tiada. Tubuhnya dingin, tidak bergerak, dan bayangan di ujung jembatan tetap menatap mereka. Maya merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya kehilangan Raka, tapi juga rasa ada sesuatu yang lebih besar dan menakutkan sedang mengawasi mereka. Ia berusaha berdiri, menggenggam tangan Raka sekali lagi, lalu menatap ke arah bayangan itu. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, bayangan itu lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Malam itu, Maya pulang dengan tubuh gemetar dan hati hancur. Ia tahu cinta mereka tidak akan pernah sama lagi. Janji yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi beban yang sangat berat. Setiap kali ia menatap jembatan merah, ia bisa merasakan tatapan Raka dan bisikan malam yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, tidak ada lagi tawa, hanya kenangan dan rasa takut yang terus menghantui Maya. Orang-orang yang lewat jembatan merah kadang mendengar suara jeritan perempuan di tengah malam. Beberapa sopir ojek dan pejalan kaki mengaku melihat seorang gadis duduk di tepi jembatan, menatap kosong ke sungai sambil menangis. Konon itu adalah Maya yang masih mencari Raka yang meninggal di malam itu. Dan bagi siapapun yang mendekati jembatan di malam gelap, mereka merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang. Malam itu, jembatan merah menyimpan lebih dari sekadar kisah sejarah atau arwah yang penasaran. Ia menyimpan cinta yang berakhir tragis, janji yang tidak pernah tercapai, dan rasa takut yang membekas hingga hari ini. Maya tidak pernah bisa melupakan malam itu, dan setiap kali ia menceritakan kisahnya kepada orang lain, selalu ada getaran ketakutan di suaranya. Karena malam itu, cinta dan kematian bertemu di satu titik, dan jembatan merah menjadi saksi dari tragedi yang abadi. Kisah selanjutnya simak terus di bab berikutnya.